Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu, kami merendahkan diri, membuka hati kami, memohon agar Tuhan berkenan hadir dan berkarya di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama membuka, membaca dan merenungkan surat Roma. Surat Roma pasal 13 ayat 13. Surat Roma pasal 13 ayat yang ke-13 tertulis demikian. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, semua orang sepakat bahwa keluarga merupakan tempat di mana karakter seseorang dibentuk. Entah pada akhirnya orang itu akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang jahat, itu tergantung kepada proses pembentukan yang dia alami saat dia berada bersama dengan keluarganya. Nah, mengapa keluarga menjadi tempat seorang dibentuk secara karakter? Tidak lain dan tidak bukan karena keluarga merupakan tempat pertama bagi semua orang termasuk kita untuk belajar. Belajar mengenal, menyapa, mencintai, dan sebagainya. Dan di dalam keluarga, orang tua, dalam hal ini papa maupun mama, bukan salah satu tetapi kedua-duanya, mengemban tanggung jawab meski perannya berbeda, tetapi keduanya mengemban tanggung jawab untuk membina dan mendidik anak-anak. Dan salah satu karakter yang seharusnya dipelajari oleh anak-anak dari keluarga mereka adalah sopan santun. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, kenapa sopan santun itu penting untuk dipelajari oleh seorang anak? Saya menemukan paling tidak ada 3 alasan, dan ini dinyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama, karena sopan santun merupakan perwujudan dari kasih. Artinya, kalau kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka kita akan berlaku sopan dan santun kepada siapapun. Ini diungkapkan juga dengan jelas oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 dan 5. Di mana Paulus berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jelas dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya, kalau kita mengasihi sesama kita, maka kita akan memperlakukan mereka dengan sopan. Alasan yang kedua, kenapa anak-anak harus dibentuk menjadi pribadi yang sopan? Karena sopan santun merupakan salah satu karakteristik dari murid Kristus. Ini jelas dinyatakan dalam Roma 13 ayat yang ke-13 yang kita sudah baca. Di mana Paulus berkata, marilah kita hidup dengan sopan.
Bapak Ibu, kalau kita membaca surat Roma, kita akan melihat bahwa dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11, di sana Paulus mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Sehingga dengan beriman, maka kita beroleh pengampunan. Dari pasal 12 termasuk juga pasal 13, di sana Paulus memberikan tips atau bagaimana seharusnya seorang pengikut Kristus menjalani kesehariannya. Dan dalam Roma 13 ayat yang ke-13, Paulus berkata, seorang murid Kristus harusnya hidup dengan sopan. Jadi sopan merupakan salah satu perwujudan dari iman kita. Harusnya menjadi identitas kita sebagai seorang pengikut Kristus. Alasan yang ketiga, karena perilaku maupun perkataan yang sopan santun itu akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 12, Paulus mengatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Menarik bagaimana Paulus mengkaitkan kehidupan yang sopan dengan orang luar. Yang berarti ketika kita berlaku sopan, maka kehidupan kita akan memberikan kesaksian yang baik bagi orang lain. Jadi saudara, berperilaku sopan bagi seorang pengikut Kristus merupakan sesuatu yang penting. Ketika kita berkata bahwa saya pengikut Kristus, maka hidup kita, baik perkataan maupun perbuatan kita, akan menunjukkan sopan santun. Dengan demikian, maka hidup kita akan menjadi berkat, bukan batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, setiap anak harus dididik untuk memiliki dan mampu memperlakukan siapapun dengan sopan santun. Nah, saudara, yang menarik di dalam Roma 13 ayat yang ke-13, ketika Paulus menggunakan kata sopan di sana, Paulus menggunakan satu kata, yakni euskhemonos, atau yang kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai cara yang pantas atau terhormat. Artinya berlaku sopan berarti memperlakukan orang lain dengan cara yang pantas, dengan cara yang seharusnya, dengan terhormat. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, saudara, memperhatikan sopan santun dalam bersikap dan bertutur kata itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan juga bagian dari kehidupan anak-anak kita. Dan ini bukan sekedar cukup hanya diajarkan. Artinya kita berkata, nak, kamu harus sopan. Ternyata tidak cukup. Untuk menanamkan nilai sopan santun pada diri anak, paling tidak ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, tentunya kita harus memberi mereka pengertian tentang sopan santun. Kita bisa mengajarkan kepada mereka melalui cerita, melalui kegiatan bersama, di mana kita bisa menanamkan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang lain. Bagaimana seharusnya mereka menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Bagaimana seharusnya mereka berperilaku sopan santun kepada orang lain. Tetapi memberi pengertian tidak cukup. Langkah kedua yang harus kita lakukan untuk menanamkan nilai sopan santun adalah tentunya memperlakukan mereka dengan pantas. Arti kata pantas di sini berarti memperlakukan mereka sebagai ciptaan Allah yang mulia. Kita pun harus berperilaku sopan kepada anak-anak kita. Kadangkala orang tua menuntut anaknya menunjukkan rasa hormat tetapi tidak memperlakukan anaknya dengan penuh hormat. Kadangkala orang tua menuntut anaknya untuk berperilaku sopan tetapi tidak memperlakukan anaknya dengan sopan. Karena itu kalau kita ingin agar anak-anak kita menjadi pribadi yang tahu sopan santun, maka kita harus memperlakukan mereka
baik dalam kata, perbuatan kita, menunjukkan kesopanan itu dalam relasi kita dengan anak-anak kita. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menanamkan nilai sopan santun pada diri anak, yaitu dengan cara memberi keteladanan. Banyak orang sepakat bahwa berbicara itu mudah, tetapi memberi keteladanan jauh lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan pada diri anak. Artinya, kalau kita ingin anak kita bisa berperilaku sopan santun, maka kita harus memberikan keteladanan yang nyata saat kita berinteraksi dengan orang lain, saat kita berjumpa dengan orang lain, saat kita memperlakukan orang lain. Seharusnya kita pun juga memperlakukan siapapun dengan penuh sopan santun. Ketika anak-anak melihat kita memberikan keteladanan, maka mereka merekam dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi pribadi yang penuh sopan santun, maka orang tua harus memulai dari dirinya sendiri. Nah, ketika tiga hal ini kita terus-menerus lakukan pada anak maupun di hadapan anak, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang punya sopan santun. Dan kita harus melakukannya bukan nanti ketika mereka dewasa. Justru kita harus melakukannya ketika anak-anak kita masih kanak-kanak. Kita harus menanamkan itu kepada mereka sedini mungkin, supaya nilai itu terhisap dalam kehidupan mereka dan boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu, mari Bapak Ibu, para orang tua, kita mulai menanamkan nilai ini kepada anak kita, dan kita pun sebagai orang dewasa, siapapun kita, mari kita mulai berperilaku dengan memperhatikan sopan santun kepada siapapun dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini, yang mengingatkan kami pertama-tama tanggung jawab kami untuk berperilaku atau berbicara dengan memperhatikan sopan santun. Kadangkala kami merasa sudah berteman, sudah bersahabat, sehingga kami tidak lagi memperhatikan nilai-nilai kesopanan. Tapi biarlah apa yang kami renungkan bersama saat ini boleh mengingatkan kami kembali untuk berperilaku sopan santun. Dan juga mendidik anak-anak kami untuk menjadi pribadi yang penuh dengan sopan santun. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami pun juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing, berkenan Tuhan yang memberkati. Berkenan juga menyerahkan keluarga kami, berkenan Tuhan juga memberkati. Serta menyerahkan untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, memulihkan. Kami juga teringat kepada gerejamu, Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Terima kasih Tuhan sudah memimpin, menyertai. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberikan berkat bagi gerejamu. Dari waktu ke waktu, memampukan kami untuk semakin giat bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk ibadah besok, kiranya boleh terlaksana dengan baik, dan kami yang beribadah bersama boleh merasakan kehadiran Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami pun juga mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, Dia akan mengasihi saudara, Dia akan melindungi, menjaga saudara, Dia akan menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati, dan mari kita mempersiapkan hati untuk beribadah dalam ibadah besok.